وقال رضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه بالدارين amin. Dan salat 5 waktu, guru kami mewasiatkan agar salat 5 waktu dijaga, disadari kedudukannya, termasuk rukun wajib dan sunnahnya, juga posisinya dalam agama seperti kepala pada tubuh manusia. Apapun yang tidak berkepala berarti rusak dan hancur. Jadi tidak sah beragama bila tidak menjalankan sholat, karena sholat merupakan tiang agama. Lakukanlah sholat dengan penuh kekhusyuan, seperti yang dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Kalimat ad-din memiliki beberapa makna, diantaranya ketauhidan, keislaman, ketaatan dan agama. Juga bermakna pembalasan dan hari kiamat yang juga diberi nama hari pembalasan, karena di dalamnya terdapat pembalasan amal perbuatan. Tiada yang diterima di sana kecuali ketauhidan. Tiada yang agung di sana kecuali keislaman. Di sana berlaku hukum dan nampak kekuasaan Allah, nampak kekuasaan Allah. Jadi kalimat ad-din juga diartikan hukum dan kekuasaan. Salat ini memiliki kedudukan tinggi dalam agama Tuhanmu. Kalau kita lihat arti Tuhan adalah pemilik, Tuhan pencipta yang mengatur urusanmu, dialah Allah. Jadi ketuhanan berarti pengatur hati dan tingkah laku di dunia dan akhirat. Dalam qasidahnya beliau mengisyaratkan agar sholat dilakukan dengan penuh kekhusyuan. Begitu juga dengan amal ibadah lainnya, karena kekhusyuan adalah hasil dari pengetahuan seorang hamba akan keagungan Tuhan dan kehinaan dirinya. Hanya dengan demikian sholat menjadi sempurna. Beliau juga mengisyaratkan jagalah sholat dan lakukanlah dengan sempurna. Laksanakanlah syarat-syarat, rukun, sunnah, tata krama dan penyempurnaannya. Kenalilah waktunya dan jangan melupakannya. Lakukanlah di permulaan waktu dengan kekhusyuan hati dan ketulusannya. Saat melakukannya jangan sampai hati menjadi bercabang konsentrasinya. Satukanlah konsentrasi dengan sekuat tenaga. Niscaya akan datang petunjuk dan pertolongan Allah. Jangan lupa memperhatikan kesucian secara sempurna pada baju, tubuh dan tempat sholat. Sebutkan dalam hadis sahih, man tawadda'a wa ahsana al-wudu'a kharajat jami'u khatayahu min a'dha'ihi wa dakhala fi shalah naqiyan minad dzunub. Yang artinya, barang siapa yang berwudu dengan baik, niscaya seluruh dosa-dosanya keluar melalui anggota tubuhnya, hingga ia masuk dalam sholat dengan keadaan yang bersih dari dosa-dosa. Di antara pemeliharaan sholat dengan baik ialah segera melakukannya saat waktunya telah tiba, karena permulaan waktu terletak keridhaan Allah. Sholat di permulaan waktu terletak keridhaan Allah, ya Allah. Sedangkan di akhirnya terletak ampunan Allah. Peliharalah adzan dan iqamah
untuk sholat. Karena bila dikumandangkan seruan sholat, niscaya setan berlari, seperti yang telah disebutkan dalam hadis. Dalam sholat hindarilah berbagai macam lintasan hati. Justru hadirkanlah hati kepada Allah dengan penuh adab dan khusyuk. Karena setiap sholat yang tanpa kekhusyuan hati lebih cepat mendatangkan hukuman, seperti yang telah dijelaskan oleh athar Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisa lil 'abdi min sholatihi illa ma aqala minha." Tiada yang diperoleh seorang hamba dari sholatnya kecuali yang dilakukan dalam keadaan khusyuk. Cara menempuh khusyuk adalah melakukan sholat dengan tenang tanpa tergesa-gesa, memanjangkan ruku dan sujud, juga rukun yang diantara keduanya. Karena orang yang tidak menyempurnakan ruku, sujud, dan kekhusyuannya, dia dianggap sebagai pencuri, seperti yang telah disebutkan dalam hadis Nabawi. Bahkan sholatnya tadi berkata padanya, "Semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagai mana kamu menyia-nyiakan aku." Sholat itu keluar dalam keadaan hitam pekat, lalu dilempar kembali ke wajahnya. Inilah yang dijelaskan dalam hadis Nabawi. Lakukanlah sholat 5 waktu secara berjamaah, karena ia melebihi 27 derajat daripada sholat sendirian, sama seperti yang telah disebutkan dalam hadis sahih. Selain itu, tidaklah seseorang rela meninggalkan jamaah, melainkan ia orang munafik. Tidaklah seseorang rela meninggalkan jamaah, melainkan ia orang munafik, seperti yang dilakukan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi khataya wa yarfa'u bihi darajat, isbaghul wudu'i 'ala al-makarih wa kathratul khutwa ila al-masjid wa intidharus shalah ba'da shalah, fadzalikumur ribat wa dzalikumur ribat." Maukah aku tunjukkan pada kalian sesuatu yang menyebabkan Allah menghapuskan dosa-dosa kalian dan mengangkat beberapa derajat? Berwudu dengan sempurna ketika menghadapi saat yang berat, banyak melangkah ke masjid, menunggu datang waktu sholat yang akan datang setelah sholat. Itulah penungguan, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Annakum lan tazalu fi sholatin man tadhartumus sholat." Sesungguhnya kalian masih dalam sholat selagi kalian menunggu waktu sholat. Dihitung sholat terus. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Anna bi kulli khatwatin ila sholat takfiru sayyah au kutubu hasanah wa raf'u darajah." Sesungguhnya setiap langkah menuju sholat dapat menguburkan satu dosa atau dicatat satu kebaikan dan mengangkat derajat. Berusahalah berada di shaf pertama dan merapikan shaf sholat, karena itulah kesempurnaan pahala berjamaah. Berjamaah merupakan hal yang penting dalam sholat 5 waktu, terutama sholat isya dan subuh. Seperti yang disebutkan dalam hadis Nabawi, bahwa orang yang sholat isya berjamaah seakan-akan ia bangun setengah malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah seakan-akan ia bangun semalam suntuk. Sedangkan barang siapa yang menjalankan keduanya secara berjamaah, niscaya ia berada dalam pemeliharaan Allah sampai pagi dan petang. Nah, kalau demikian, keistimewaan sholat berjamaah sudah pasti
Salat Jumat lebih baik dan lebih penting. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, jika telah dikumandangkan panggilan untuk sholat Jumat, maka segeralah kalian menuju ke tempat masjid untuk mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian mengetahuinya. Di samping banyak sekali hadis-hadis yang meriwayatkan keutamaan sholat Jumat. Sholat Jumat merupakan pemimpin hari-hari. Di dalamnya terdapat satu saat yang mulia, tidak akan ditolak permohonan doa. Juga keutamaan membaca surat Al-Kahfi dan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW di hari itu. Di antara kesempurnaan pemeliharaan sholat adalah memelihara sholat rawatib qabliyah dan ba'diyah. Karena seperti yang disebutkan dalam riwayat bahwa ibadah sunnah merupakan penutup kekurangan dalam ibadah fardu. Di antara sholat sunnah yang penting adalah sholat witir, sholat id, sholat gerhana matahari dan bulan, sholat istisqa, sholat duha, dan sholat di antara maghrib dan isya. Mengenai keutamaannya sudah dikenal melalui berbagai riwayat, termasuk juga sholat tasbih yang besar keutamaannya. Di antara kesekian sholat sunnah, hanya sholat malam yang terpenting dan yang paling banyak riwayat keutamaannya, baik dalam Al-Quran dan hadis. Allah berfirman, Qumil laila illa qalila, bangunlah, sembahyanglah di malam hari, engkau di malam hari, kecuali hanya sedikit bangun. Nabi SAW bersabda, Alaikum bi qiyamil lail, fa innahu da'bus salihin qablakum wa ghurbatun lakum ila rabbikum wa maghfiratun lisayyi'at wa manhatun 'anil ithmi wa mardatun bidda'in lil jasad. Lakukanlah bangun malam, lakukanlah bangun malam, lakukanlah bangun malam, karena dialah jejak para sholihin sebelum kalian, pendekat pada Tuhan kalian, penghapus dosa-dosa, pencegah dari perbuatan dosa, dan pengusir penyakit dari tubuh. Banyak benar fadilah seorang wanita. Buat kesehatan pun bagus. Bahkan dalam hadis sahih dikatakan, anna fil laili sa'ah la yuwafiquha 'abdun muslim sa'alallahu khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah wa dzalika kulla lailah. Sesungguhnya di dalam hari ada satu waktu, tidaklah seorang hamba muslim bertepatan dengannya, lalu ia memohon kepada Allah kebaikan urusan duniawi dan ukhrawi, pasti akan mengabulkan permohonannya, dan waktu itu berlaku setiap malam. Kapan itu ya? Sholat malam tadi. Adapun meninggalkan sholat, semoga Allah melindungi kita dari hal ini, merupakan suatu dosa yang sangat besar. Bahkan berdasarkan sahih bahwa yang meninggalkannya telah berbalik pada kekafiran dan sudah lepas dari perlindungan Allah dan Rasulnya. Nabi SAW bersabda, La yanzurullah ila salatin la yahdurur rajulu fiha qalbahu ma'a badani. Allah tidak bakal melihat salat yang mana hati seseorang tidak ikut hadir bersama badannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, 2 rakaat yang dilakukan dengan penuh khusyuk lebih baik daripada sholat semalam suntuk dengan hati yang lalai. Diriwayatkan, man alifa masjidan alifa Allah, orang yang senang ke masjid niscaya ia disenangi oleh Allah. Bahkan diriwayatkan, wa idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman.
beriman. Bila kalian melihat seseorang rajin ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia beriman. Nabi SAW bersabda, "Ya'ti fi akhir zaman nas min ummati ya'tuna al-masajid wa yaq'uduna fiha hilaqa dzikrahum fiha dunya wa hubbud dunya fala tujalisuhum wa laysa lillah fihim hajah." Kelak di akhir zaman akan ada sebagian umatku mendatangi masjid, lalu mereka duduk secara berkelompok di dalam masjid. Di sana mereka membahas masalah duniawi dan cinta dunia. Maka janganlah kalian duduk bersama mereka, karena Allah tidak memiliki kepentingan dengan mereka. Sa'id bin Musayyib berkata, barang siapa yang duduk di masjid, maka seakan-akan ia duduk bersama Tuhannya. Jadi sudah sepantasnya ia hanya bertutur kata yang baik. Hendaknya seseorang menjaga wudhu, berikut adab-adabnya dan membaca doa setelahnya, lalu berniat iktikaf dalam masjid dan melakukan sholat tahiyatul masjid. Sebelum sholat, hendaknya ia memilih pembatas, lalu mulai mengangkat kedua tangannya sewaktu takbir tepat pada tempatnya, membaca doa iftitah, ta'awudz, amin, mengeraskan suara pada tempatnya, menyempurnakan ruku dan sujudnya dengan tegak dan membaca doa keduanya. Juga sewaktu i'tidal dan memperhatikan peletakan posisi anggota tubuh seperti yang disunahkan. Memperhatikan cara duduk sewaktu tahiyat dengan meletakkan kedua tangan dan kaki seperti cara yang disunahkan, lalu mengakhirinya dengan salam sambil menoleh wajahnya, lalu menoleh sewaktu salam. Juga jangan lupa mengucapkan niat sholatnya dan niat makmum. Sewaktu berjamaah juga diam di tempat yang dianjurkan untuk diam sewaktu sholat. Jangan sampai ia sholat dalam keadaan berdiri satu kaki, menempelkan kaki bersama satu sama lain, menahan kencing, menahan hajat besar, menahan kentut, rambut terikat, baju terlipat lengannya, memakai selendang tanpa melingkarkan salah satu ujungnya, marah, lapar, menutup wajah, duduk seperti anjing. Selain itu hendaknya ia menghindari kantuk, menguap, mengotak-atik sesuatu, menggaruk, menoleh, lupa, ragu, mengusap wajah, merapikan batu di tempat sujud, merangkapkan jari jemari, membunyikan tulang dari jemari, menutup wajah, meniup saat sujud, dan bersandar pada sesuatu. Inti dalam sholat adalah khusyuk, tadabbur, berharap kepada Allah, tulus hati kepadanya dan mengagungkannya. Wallahu a'lam. Jadi meninggalkan segala sesuatu yang memberikan makna tidak khusyuk, sibuk dengan sesuatu selain Allah, main batu, bunyi-bunyi tangan, kertak-kertak, itu tinggalkan, karena makruh hukumnya. Juga menahan kencing, jangan kencing dulu baru sholat, supaya khusyuk, karena inti dari sholat tadi diminta kita khusyuk, supaya fokus menghadap sama Allah. Tak usah kan di sholat, hidup saja kita disuruh sudah hidup, kita ini khusyuk harus. Dari sholatlah kita belajarnya. Siapa hidup yang khusyuk? Hidup orang yang sudah menuju sama Allah. Sudah ada lihat tempat lain lagi sudah. Tidak mau lihat tempat lain lagi, itu hidup yang khusyuk. Nikmat kalau sudah kita dapat jalan itu, sudah namanya kita dapat kebahagiaan dari Allah. Tapi kalau belum bisa menghadapkan hati kita kepada Allah, terus berzikirlah, banyak zikir, banyak ibadah, supaya bisa mendapatkan jalan itu. Dan Allah menutup semua jalan selain itu, supaya hidup kita khusyuk, hidup kita benar-benar menghadap Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita. Allah muliakan kita dengan ma'rifat kepada Allah, kepadanya, ma'rifat kepada Rasulullah SAW. Allah dekatkan kita semuanya dengannya. Allah dekatkan kita. 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 Allah jadikan segala bisikan yang membisiki kehidupan kita ini jauh dari pikiran dan jiwa kita. Kita mendapatkan pikiran dan bisikan yang baik, yang penuh cahaya, yang penuh barokah, mengangkat derajat kita dunia dan akhirat kita. Allah gampangkan perkara dunia dan akhirat kita. Allah kabulkan hajat kita dengan sahalah wal jamalah, dengan ridhonya Allah, dengan kekuatan Allah. Ala hadini abdul salih wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Mari kita sholat sunat.